Kalau saya pilih cara yang nomor 5 ini guys, karena keuntungan lebih tinggi, lebih besar, lebih dari 1.200.000. Kita nggak perlu ngarit sampai Lebaran Haji. Kita bisa jual harga kambing dengan saat ini dengan harga Lebaran Haji guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini guys. Kali ini saya akan berikan tips agar teman-teman bisa ikuti cara saya, tips cara jual kambing agar laku mahal ya guys ya. Kali ini saya akan memberikan beberapa cara, dan ini kami jalani di kandang Palopi Farm sudah berkali-kali. Cara ini yang paling jitu guys gitu. Kita bisa ambil dari mitra-mitra kita atau dari teman-teman kita. Nah, ini kandang Palopi Farm. Ini mitranya kami ambil kambingnya ya. Lalu kita bawa ke rumah atau ke kandang Palopi Farm. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa kita manfaatkan momennya. Pertama, kita bisa ambil dari peternak-peternak kecil yang nggak bisa jual, dari peternak-peternak kecil yang nggak tahu harga. Kita bisa menggunakan dengan harga tinggi ya. Kita ngambil dari mitra-mitra kita bisa jualkan dengan harga tinggi tanpa harus merugikan peternak itu sendiri. Nah, ternak itu, sang peternak kecil atau mitra kita mintanya harga berapa? Kalau kita kira-kira masuk, ya kita ambil. Kalau nggak masuk ya nggak usah kita ambil. Tapi kalau dengan mitra pasti masuk harganya karena rundingan sudah di awal. Itu teman-teman. Tips yang pertama, kalau kita ingin menjual itu kita harus tahu kapan menjualnya. Ini video ini dibuat ini tanggal 10 Juni 2021 ya guys. Jadi seperti itu. Tips yang pertama, kita harus tahu, kita harus tentukan, yaitu kita datangi dulu lapak teman-teman ya. Lapak-lapak di mana di desa kita atau di desa sebelah atau di desa tetangga ada lapak gitu ya. Nah, biasanya di desa itu ada bakul-bakul berkumpul di satu tempat atau di tempat belantik itu ya. Di sana ada lapak. Kita cek harga di sana gitu ya. Kita main-main di lapak, kita survei dulu harganya berapa. Yang penting kita tahu pasaran dulu. Lalu kita ngobrol-ngobrol. Kita ada niatan untuk bongkar. Cari suara yang paling tertinggi ya. Itu cara yang paling mudah agar kita bisa menentukan berapa yang harus kita jual, berapa kita dapat harga tertinggi. Tip itu yang pertama. Lalu guys, untuk tips yang kedua, kita main di belantik. Ini lebih intens, lebih pribadi, sifatnya tidak umum. Nah, tips yang kedua ini belantik. Kita cek harga di belantik. Kita bisa minta belantik datang ke kandang kita, suruh ngecek sistem root yang ada di tempat kita, di kandang kita. Ya, sistem root itu bagaimana? Sistem root itu ada yang jumbo, ada yang sedikit agak jumbo, ada yang besar, ada yang kurang besar. Nah itu. Nah, nanti si belantik itu beraninya berapa? Harga tertinggi penawaran dia berapa? Kalau kita sudah tahu harga tertinggi penawaran belantik itu tadi, artinya kita sudah tahu harga kambing kita di tawar orang atau di pasaran. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jual kambing itu tidak langsung ingin jual lalu bisa dijual atau langsung dijual, jangan. Itu teman-teman.
Lalu untuk tips yang nomor 3, teman-teman bisa cek harga di pasar atau harga pasaran atau langsung ke pasar ya. Karena di tiap daerah biasanya ada, minimal setiap kabupaten atau provinsi itu ada yang namanya pasar hewan, teman-teman. Nah, di pasar inilah seluruh belantik, seluruh bakul, seluruh tengkulak datang beradu harga, saling tawar-menawar. Ada yang pasar kecil, pasar besar. Ada juga peternak yang datang membawa kambingnya lalu ditawarkan. Dan teman-teman bisa tahu berapa penawaran para bakul, para belantik, para bos-bos tengkulak besar untuk pengiriman ke Batam, atau bos-bos yang biasa ngirim ke Jakarta atau ke Pulau Jawa, teman-teman. Tuh, tips yang ketiga tadi ya. Lalu teman-teman ya, ada tips yang keempat. Tips yang keempat ini yang harus dipahami oleh setiap peternak. Dan ini kadang-kadang kelemahan peternak, karena peternak jarang menggunakan tips yang paling vital sebenarnya. Tips yang nomor 4 apa? Tips yang nomor 4 adalah tentukan harga jual kita sesuai harga barang yang kita punya, sesuai harga kambing yang kita miliki. Karena kita pasti sudah paham seperti apa postur kambing kita, kurus atau gemuk, besar atau kecil kambing kita sudah tahu. Lalu kita tentukan harga ya. Tips yang keempat adalah tentukan harga kambing kita jual saat ini ya, jual saat ini di bulan Juni, belum sampai pertengahan ini, tapi dengan harga jual di Lebaran Haji. Ini banyak caranya. Jual hari ini dengan harga tinggi seperti jual di harga Lebaran Haji. Ya. Ini caranya seperti apa? Nah, ini kita datangi bos-bos atau bakul-bakul atau seseorang yang membutuhkan. Ya teman-teman. Tapi dengan negosiasi tertentu, di antaranya bisa dibawa dulu, dibayar setelah kambing laku, bisa juga di DP dengan harga sesuai kesepakatan harga tertinggi di Lebaran Haji, tapi nanti bayarnya setelah Lebaran Haji. Nah, ini kalau kita sudah tentukan harga ini, pasti nanti para bakul, para belantik sudah tahu, pasti ini heboh, pasti ini akan terdengar seluruh bakul yang ada di desa kita. Itu teman-teman. Makanya kalau kita sudah tentukan harga, kita udah buka harga untuk di wilayah kita, pasti akan tersebar kemana-mana. Nah, makanya sebelum kita buka harga, kita harus tentukan dulu apa keputusan yang harus kita ambil. Nah, kalau kita sudah tahu, nah ini seperti ini bos ini guys, ini bos untuk pengiriman Batam. Nah, kami sudah rencanakan, kami sudah hitung-hitung, kami sudah terbiasa bisnis dengan si bos satu ini teman-teman ya. Nah, lalu apa? Tips yang terakhir atau tips yang kelima, tips yang saya pilih teman-teman ya. Ini tips yang kelima, ini tips yang kandang Poultry Farm selalu menggunakan, gitu ya. Lalu bagaimana? Setelah kita tahu tips yang pertama, lalu tips yang kedua, lalu tips yang ketiga, lalu tips yang keempat. Nah, tips yang paling kami ambil, yang unggulan kami adalah datangi salah satu bos, karena
dengan cara ini akan dapat harga tinggi. Tawarkan ke bos, kambing kita suruh beli dengan harga sesuai kesepakatan kita seperti di lebaran haji, lalu bayarnya lebaran haji. Ngomong kasarnya diutangin guys ya, tapi dengan cara-cara yang sesuai kesepakatan. Sudah ada perhitungan, pilih bakul atau bilik bos yang amanah, yang terencana, yang tahu tempatnya, yang tahu silsilah si bos itu jujur atau tidaknya. Nah, jadi itu kembali ke teman-teman semua. Dan cara nomor 5 inilah cara yang saya ambil yang paling menguntungkan, karena keuntungan di sini pelihara kambing 6 bulan itu lebih dari 1.200.000 keuntungannya guys ya. Kambing ini pasarannya kalau lebaran haji di 2.700.000 atau sampai di 3 juta guys, kalau di lebaran haji gitu ya, kalau itu ecer. Tapi di sini ini kami jual root oleh si bos ini ya, kami jual root dan harganya enggak saya sebutkan, tapi keuntungan kambing ini per ekor dipelihara selama 6 bulan itu keuntungannya lebih dari 1.200.000 guys ya. Inilah yang kami pakai. Bayarnya nanti setelah lebaran haji 15 hari ini guys. Dan ini tiap tahun kami lakukan seperti itu. Karena saya berani atau kami berani karena si bos ini adalah sahabat Palupi Farm sendiri. Sudah sering saya review kan, jadi saya tahu gitu guys. Guys, mungkin itu dulu ya informasinya, 5 tips yang bisa saya berikan ke teman-teman, dan semoga ini manfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys. Channel ini mengupas perkara peternakan guys. Kalau kandang teman-teman semua ingin saya review, silahkan tinggalkan alamat, nomor telepon atau WA. Nanti teman-teman akan saya hubungi dan akan saya sambangi kandang teman-teman untuk saya review. Akan saya upload di YouTube Indra Palupi Channel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat.